Oke, sekarang kita loncat ke tahun 2010, setahun setelah akuisisi. Apa yang terjadi dengan PT Solo? Pertama, kabar baik. Solo berhasil meraup laba bersih 240.000. Lumayan kan? Solo juga rajin membagi dividen 2 kali dalam setahun. 40.000 di bulan Juni, 40.000 lagi di bulan Desember. Totalnya 80.000. Dividen Desember langsung dibayar tanggal 31 Desember, jadi fresh. Nah, yang bikin menarik adalah kondisi asetnya. Ingat persediaan yang under value 40.000 saat akuisisi? Tahun 2010, persediaan itu ludes terjual semua. Sedangkan tanah dan gedung masih under value. Artinya nilai wajarnya masih lebih tinggi dari nilai buku. Sebaliknya, peralatan masih overvalue. Nilai bukunya lebih tinggi dari nilai wajar. Gedung punya umur 20 tahun, peralatan 10 tahun. Keduanya harus diamortisasi setiap periode dalam laporan konsolidasi. Tapi tunggu dulu, ada cerita menarik soal transaksi antar perusahaan di tahun ini. Penasaran? Lanjut! Nah, ini dia twistnya. Selama tahun 2010, PT Solo ternyata meminjam uang dari PT Jogja sebesar Rp80.000. Pinjaman ini berbentuk surat hutang tanpa bunga, alias non-interest bearing note. Baik banget kan Jogja? Tanggal 30 Desember 2010, Solo sudah melunasi pinjaman ini dengan mengirim cek. Tapi ada masalahnya. Cek senilai Rp80.000 itu masih dalam perjalanan. Per 31 Desember 2010, cek belum masuk ke rekening Jogja. Jadi belum tercatat di buku Jogja. Solo sudah mencatat pelunasan, tapi Jogja belum mencatat penerimaan. Jadinya, ada gap pencatatan antara kedua perusahaan. Dalam konsolidasi, gap seperti ini harus kita benahi lewat jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena kalau tidak dikoreksi, laporan konsolidasian jadi tidak akurat. Ada piutang, utang yang sebenarnya sudah dibayar, tapi masih nongol di neraca. Jadi kita harus mastiin semua transaksi internal ini tereliminasi dengan bersih. Sekarang mari kita lihat bagaimana PT Jogja mencatat investasinya di Solo selama 2010. Oke, sekarang kita masuk ke buku PT Jogja. Tanggal 1 Juli 2010, Solo mengumumkan dividen Rp40.000. Karena Jogja punya 90% saham Solo, maka bagian Jogja adalah Rp36.000, hasil dari 40.000 dikali 90%. Jogja mencatat penerimaan dividen ini dengan jurnal debit kas Rp36.000, kredit investasi pada PT Solo Rp36.000. Perhatikan ya, di metode ekuitas, penerimaan dividen mengurangi saldo investasi, bukan menambal pendapatan. Kenapa? Karena dividen itu kan distribusi laba yang sudah diakui sebelumnya, jadi nggak bisa diakui 2 kali. Saldo investasi Jogja berkurang Rp36.000. Ini prosedur standar metode ekuitas dan secara terpisah sudah benar. Tapi ingat, dalam konsolidasi, transaksi dividen ini adalah transaksi internal. Uang berputar dari anak ke induk dalam satu grup usaha. Jadi nanti kita harus eliminasi. Tapi sebelum itu, mari kita lihat jurnal lain yang dicatat Jogja di akhir tahun. Di akhir tahun 2010, Jogja mencatat jurnal pengakuan laba dari Solo. Jurnalnya, debit investasi pada PT Solo Rp172.800, kredit laba dari PT Solo Rp172.800. Angka Rp172.800 ini bukan angka asal-asalan ya. Ini adalah 90% dari laba Solo yang sudah disesuaikan, yaitu Rp192.000. Laba Solo yang dilaporkan memang Rp240.000, tapi harus disesuaikan dulu. Nanti kita bahas kenapa harus disesuaikan. Jurnal ini menambah saldo investasi sebesar Rp172.800. Jadi, kalau kita hitung saldo investasi per 31 Desember 2010, dimulai dari Rp1.440.000, ditambah laba Rp172.800, dikurangi dividen yang diterima Rp36.000, hasilnya Rp1.576.800. Tapi tunggu dulu, kalau kita cek lebih teliti, saldo ini sebenarnya terlalu tinggi Rp36.000 untuk keperluan konsolidasi. Kenapa bisa begitu? Karena ada gap pencatatan tadi.
dividen yang seharusnya dieliminasi malah mengurangi investasi. Ini akan kita perbaiki nanti. Sekarang pertanyaannya, kenapa laba Solo harus disesuaikan dari Rp240.000 jadi Rp192.000? Mari kita bongkar. Ini dia kuncinya. Laba Solo yang dilaporkan Rp240.000 itu belum mencerminkan dampak alokasi nilai wajar saat akuisisi. Makanya, harus disesuaikan dulu. Penyesuaian pertama, persediaan yang under value Rp40.000 waktu akuisisi. Tahun 2010 sudah terjual habis, jadi seluruhnya jadi biaya, dikurangi Rp40.000. Kedua, gedung under value Rp320.000 harus diamortisasi selama 20 tahun. Berarti depresiasi tambahan Rp16.000 per tahun, dikurangi lagi Rp16.000. Ketiga, peralatan overvalue Rp80.000 harus diamortisasi 10 tahun. Tapi karena overvalue, depresiasi malah dikurangi Rp8.000, ditambah Rp8.000. Total penyesuaian, Rp40.000 ditambah Rp16.000, dikurangi Rp8.000, sama dengan Rp48.000. Jadi, laba disesuaikan, Rp240.000 dikurangi Rp48.000, sama dengan Rp192.000. Nah, 90% dari Rp192.000 adalah Rp172.800. Angka yang dicatat Jogja tadi. Dalam contoh ini digunakan Rp192.000. Kemungkinan ada pembulatan kecil. Poin pentingnya, dalam konsolidasi, kita nggak bisa asal comot laba anak perusahaan. Harus disesuaikan dengan efek alokasi nilai wajar. Tapi ada masalah lain nih. Nah, sekarang kita deteksi masalahnya. Kalau kita lihat dari buku Jogja, saldo investasi per 31 Desember 2010 adalah Rp1.576.800, dimulai dari Rp1.440.000, ditambah laba Rp172.800, dikurangi dividen Rp36.000. Secara terpisah, ini benar untuk metode ekuitas biasa. Tapi dalam konsolidasi ada twist. Dividen dari anak ke induk itu transaksi internal. Uang cuma pindah dari kantong kiri ke kantong kanan dalam satu grup usaha. Jadi dividen Rp36.000 tadi seharusnya nggak mengurangi saldo investasi untuk keperluan konsolidasi. Saldo investasi yang benar untuk konsolidasi adalah Rp1.440.000 plus Rp172.800, sama dengan Rp1.612.800 tanpa pengurangan dividen. Tapi karena Jogja sudah mencatat pengurangan Rp36.000, saldo investasi sekarang jadi Rp1.576.800. Selisihnya Rp36.000. Artinya saldo investasi di buku Jogja terlalu rendah Rp36.000 untuk tujuan konsolidasi. Kita harus koreksi gap ini lewat jurnal eliminasi. Bagaimana caranya? Mari kita lihat entry pertama. Oke, ini dia solusinya. Kita buat jurnal eliminasi entry A, debit piutang dividen Rp36.000, kredit investasi pada PT Solo Rp36.000. Apa maksudnya? Jurnal ini mengoreksi kesalahan pencatatan tadi. Ingat waktu Jogja terima dividen 1 Juli, Jogja mengurangi saldo investasi Rp36.000 kan? Nah, pengurangan itu sebenarnya keliru untuk tujuan konsolidasi. Karena dividen internal harus dieliminasi total, bukan mengurangi investasi. Dengan jurnal ini, kita kembalikan Rp36.000 yang tadinya ngurangin investasi dengan cara mengkredit investasi pada Solo Rp36.000. Kredit di akun investasi artinya menambah saldo. Jadi saldo investasi Jogja naik lagi Rp36.000. Sebagai gantinya, kita debit piutang dividen, mengakui bahwa dividen ini masih belum dieliminasi. Setelah entry ini, saldo investasi Jogja kembali ke posisi yang benar untuk konsolidasi, Rp1.612.800. Gap sudah diperbaiki. Tapi ada satu entry koreksi lagi yang perlu kita buat, terkait cek dalam perjalanan tadi. Yuk, lanjut! Sekarang kita tangani masalah cek dalam perjalanan. Entry B, debit kas Rp80.000, kredit piutang Wesel Solo Rp80.000. Jurnal ini sebenarnya punya fungsi ganda. Pertama, ini adalah jurnal penyesuaian yang seharusnya dicatat Jogja di buku terpisah, karena Jogja belum mencatat penerimaan cek dari Solo. Kedua,
Ini juga berfungsi sebagai jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan piutang utang internal. Ingat kan, Solo sudah melunasi pinjaman tanggal 30 Desember dengan mengirim cek Rp80.000? Solo sudah catat di bukunya, tapi Jogja belum karena cek masih dalam proses. Dengan jurnal ini, kita anggap kas sudah diterima Jogja, jadi nambah kas Rp80.000 dan piutang wesel ke Solo dihapus, kredit Rp80.000. Kalau jurnal ini nggak dibuat di 2010, apa yang terjadi? Kesalahan bakal ketahuan tahun 2011, waktu cek beneran masuk dan Jogja baru catat. Makanya, kita harus selalu melakukan penyesuaian akhir tahun antar afiliasi, biar nggak ada transaksi internal yang masih nongol sebagai aset atau liabilitas bersih. Lanjut ke entry berikutnya. Ini dia entry eliminasi yang paling krusial. Entry C, debit laba dari PT Solo Rp172.800.000, debit dividen Rp72.000, kredit investasi pada PT Solo Rp100.800. Kenapa kita buat jurnal ini? Karena laba yang diakui Jogja atas Solo sebesar Rp172.800.000 itu sebenarnya adalah transaksi internal, laba dari anak ke induk dalam satu grup. Dalam konsolidasi, kita nggak boleh hitung laba ini dua kali. Jadi harus dieliminasi dengan mendebit laba dari PT Solo. Dividen juga sama. Total dividen Solo Rp80.000, bagian Jogja 90%, yaitu Rp72.000 harus dieliminasi. Bagian 10% sisanya nanti kita urus di entry lain untuk non-pengendali. Kredit investasi pada Solo Rp100.800 ini adalah selisih antara laba yang diakui dikurangi dividen yang diterima. Hasilnya Rp100.800. Fungsi jurnal ini adalah mengembalikan saldo investasi ke nilai awal periode, yaitu Rp1.440.000. Jadi setelah entry ini, semua pengaruh laba dan dividen tahun 2010 hilang dari saldo investasi. Kenapa? Karena dalam konsolidasi, kita akan menampilkan laba dan dividen secara konsolidasian, bukan per entitas. Lanjut ke bagian non-pengendali ya. Sekarang, kita urus bagian pemegang saham minoritas. Entry D, debit bagian kepentingan non-pengendali Rp19.200.000, kredit dividen Solo Rp8.000, kredit kepentingan non-pengendali Rp11.200.000. Apa maksudnya? Gini, Solo kan punya laba disesuaikan Rp192.000. Dari laba ini, 10% adalah hak pemegang saham minoritas, yaitu Rp19.200.000. Jadi kita debit bagian kepentingan non-pengendali Rp19.200.000 sebagai pengurang laba bersih konsolidasi, karena laba ini bukan sepenuhnya milik Jogja. Terus, Solo juga bagi dividen Rp80.000, 10%-nya yaitu Rp8.000 juga hak minoritas. Jadi kita kredit dividen Solo Rp8.000 untuk eliminasi. Sisanya yaitu Rp11.200.000 kita kredit ke kepentingan non-pengendali. Ini adalah penambahan ekuitas minoritas. Kenapa Rp11.200.000? Karena laba mereka Rp19.200.000 dikurangi dividen yang mereka terima Rp8.000, hasilnya Rp11.200.000. Ini laba yang belum didistribusikan, jadi nambah ekuitas mereka. Dengan jurnal ini, kita pastikan bahwa bagian 10% dari laba dan dividen Solo diakui secara proporsional sebagai hak minoritas. Lanjut ke entry inti konsolidasi. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya konsolidasi. Entry E yang disebut juga elimination entry atau jurnal eliminasi utama. Ini adalah momen di mana kita menghancurkan akun investasi pada Solo yang ada di buku PT Jogja dan menggantikannya dengan komponen-komponen ekuitas asli PT Solo. Kenapa? Karena dalam laporan konsolidasian, kita nggak boleh punya dua versi kebenaran. Satu dari kacamata induk, satu lagi dari kacamata anak. Kita harus menyatu. Mari kita baca pelan-pelan. Kita debit 3 akun. Laba ditahan Solo awal Rp200.000, modal saham Solo Rp800.000, dan kelebihan belum teramortisasi Rp600.000. Total debitnya Rp1.600.000. Lalu kita kredit 2 akun. Investasi pada Solo sebesar Rp1.440.000,
yaitu nilai investasi yang tercatat di buku Jogja pada awal periode, dan kepentingan non-pengendali 1 Januari sebesar Rp160.000, yang merupakan hak 10% pemegang saham minoritas atas Ekuitas Solo. Dengan entry ini, akun investasi pada Solo hilang total, digantikan oleh Ekuitas Solo yang asli, dan kelebihan nilai wajar Rp600.000 yang tadinya terkubur di dalam angka investasi, sekarang muncul ke permukaan, siap untuk dialokasikan ke aset-aset spesifik di slide berikutnya. Tapi tunggu dulu, kenapa angka-angka ini cocok sempurna? Mari kita cek. Total Ekuitas Solo awal adalah Rp1 juta. Rp800.000 modal saham, ditambah Rp200.000 laba ditahan. PT Jogja punya 90%, jadi 90% dikali Rp1 juta sama dengan Rp900.000. Tapi Jogja bayar Rp1.440.000. Selisihnya berapa? Rp540.000. Tunggu, kok nggak Rp600.000? Karena kita pakai nilai wajar total Ekuitas Solo, yaitu Rp1.600.000. Rp1.440.000 dibagi 90%. Jadi kelebihan nilai wajar adalah Rp1.600.000 dikurangi Rp1 juta, sama dengan Rp600.000. Nah, sekarang pas. Dan lagi, kepentingan non-pengendali Rp160.000 juga bisa kita cek. 10% dikali Rp1.600.000 sama dengan Rp160.000. Semua angka sinkron. Ini bukan kebetulan, ini keajaiban double entry bookkeeping yang bekerja sempurna. Penasaran kan kelebihan Rp600.000 itu bakal dialokasikan kemana aja? Gedung, tanah, goodwill. Yuk kita lihat di slide selanjutnya, di mana angka-angka ini akan pecah menjadi alokasi yang sangat detail. Setelah kita selesai dengan semua jurnal eliminasi dan penyesuaian, dari entry A sampai I, sekarang saatnya kita melihat hasil akhirnya. Bayangkan kamu sudah bekerja keras memecahkan puzzle raksasa selama berjam-jam, dan sekarang kamu bisa mundur selangkah untuk melihat gambar utuhnya. Itulah yang kita lakukan sekarang. Laporan keuangan konsolidasian lengkap tahun 2010 terdiri dari 3 laporan utama. Pertama, laporan laba rugi konsolidasian yang menunjukkan berapa total pendapatan kelompok PT Jogja dan Solo, berapa biaya operasionalnya, dan berapa laba bersih yang dihasilkan setelah dikurangi bagian hak minoritas 10%. Kedua, laporan laba ditahan yang melacak perjalanan ekuitas dari 1 Januari sampai 31 Desember, termasuk laba bersih tahun ini dan dividen yang dibayarkan. Ketiga, neraca konsolidasian yang menampilkan total aset kelompok, total kewajiban, dan komposisi ekuitas lengkap dengan kepentingan non-pengendali. Yang menarik adalah, semua angka di ketiga laporan ini harus sinkron. Laba bersih di laporan laba rugi harus sama dengan laba bersih yang masuk ke laporan laba ditahan. Laba ditahan akhir di laporan laba ditahan harus sama dengan laba ditahan di neraca. Kalau ada yang nggak cocok, berarti ada yang salah dalam jurnal eliminasi kita. 3 slide berikutnya akan menampilkan detail dari ketiga laporan ini, mulai dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, sampai neraca konsolidasian yang lengkap. Kita akan melihat bagaimana angka Rp4.800.000 pendapatan total, bagaimana biaya depresiasi disesuaikan, dan bagaimana kepentingan non-pengendali Rp171.200 muncul di neraca. Mari kita bongkar satu persatu. Oke, ini dia. Laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun 2010. Ini adalah hasil kerja keras kita dari semua jurnal eliminasi tadi. Mari kita baca dari atas ke bawah seperti membaca cerita. Pendapatan total kelompok adalah Rp4.800.000. Hasil penjumlahan Rp3.600.000 dari Jogja dan Rp1.200.000 dari Solo. Angka ini murni, tanpa penyesuaian, karena kedua perusahaan menjual ke pihak eksternal. Tapi lihat baris kedua, laba dari Solo sebesar Rp172.800 di kolom Jogja. Ini adalah laba yang diakui Jogja dari investasinya di Solo. Dalam konsolidasi, angka ini harus dieliminasi lewat entry C. Karena kalau enggak, kita menghitung laba Solo 2 kali. Sekali di pendapatan Solo, sekali lagi di laba investasi Jogja. Jadi angka ini jadi 0. Sekarang ke biaya. HPP konsolidasian adalah Rp3.040.000, bukan sekedar 3 juta. 2.400.000 ditambah 600. Kenapa?
karena ada entry F yang menambah 40.000 dari kelebihan nilai wajar persediaan yang sudah terjual tahun ini. Ini adalah penyesuaian untuk mencerminkan biaya real kelompok. Biaya operasional lebih kompleks. Angka dasarnya 1.120.000, 760.000 ditambah 360.000. Tapi kita tambahkan 16.000 dari entry G, yaitu depresiasi tambahan atas gedung yang undervalue. Lalu kita kurangi 8.000 dari entry H, yaitu koreksi depresiasi peralatan yang overvalue. Hasilnya 1.128.000. Perhatikan bagaimana penyesuaian ini membuat laporan kita lebih akurat. Baris terakhir sebelum laba bersih adalah bagian kepentingan non-pengendali, sebesar Rp19.200. Ini adalah 10% dari laba bersih Solo yang sudah disesuaikan, yaitu Rp192.000, bukan Rp240.000. Kenapa disesuaikan? Karena kita harus mengurangi dampak amortisasi dan penyesuaian nilai wajar tadi. Hasil akhir, laba bersih bagian pengendali adalah Rp612.800, persis sama dengan laba bersih PT Jogja. Ini bukan kebetulan, ini bukti bahwa metode ekuitas yang dipakai Jogja sudah benar, dan konsolidasi kita sempurna. Laba ditahan yang naik, kita lihat di slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke laporan laba ditahan. Laporan yang menunjukkan perjalanan ekuitas dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini seperti melihat rekening tabungan. Berapa saldo awalmu, berapa penghasilan tahun ini, berapa yang kamu ambil, dan berapa sisanya. Mari kita mulai dari saldo awal. Laba ditahan Jogja per 1 Januari 2010 adalah Rp480.000. Angka ini langsung masuk ke kolom konsolidasian tanpa penyesuaian, karena Jogja adalah induk. Dia yang punya laporan konsolidasian ini. Tapi lihat baris kedua, laba ditahan Solo sebesar Rp200.000. Angka ini dieliminasi total lewat entry E, karena dalam konsolidasi, kita nggak boleh menggabungkan ekuitas anak dengan induk secara langsung. Ekuitas Solo sudah terserap ke dalam angka Jogja lewat metode ekuitas. Selanjutnya kita tambahkan laba bersih tahun 2010 sebesar Rp612.800, angka yang baru saja kita hitung di slide sebelumnya. Ini adalah laba bersih bagian pengendali, bukan total laba konsolidasian, karena bagian 10% minoritas sudah kita kurangi tadi. Lalu kita kurangi dividen. PT Jogja membayar dividen Rp400.000 kepada pemegang sahamnya. Ini adalah cash outflow yang mengurangi ekuitas kelompok. Di sisi lain, PT Solo juga bayar dividen Rp80.000. Tapi dividen Solo ini harus kita eliminasi sebagian lewat entry C dan D. Kenapa? Karena 72.000 dari dividen Solo itu diterima oleh Jogja. 90% dikali Rp80.000. Ini transaksi internal yang harus dihapus. Sisanya Rp8.000 adalah dividen untuk minoritas, yang juga dieliminasi karena sudah masuk ke perhitungan kepentingan non-pengendali. Hasil akhir, laba ditahan per 31 Desember 2010 adalah Rp692.800. Angka ini persis sama dengan laba ditahan PT Jogja di kolom pertama. Sekali lagi membuktikan bahwa metode ekuitas dan konsolidasi kita sinkron sempurna. Tapi ingat, angka Rp692.800 ini hanya untuk bagian pengendali. Bagian 10% minoritas dicatat terpisah di neraca sebagai kepentingan non-pengendali. Kita akan lihat angka itu di slide berikutnya. Bersiaplah untuk melihat neraca konsolidasian yang lengkap. Sekarang kita masuk ke bagian aset dari neraca konsolidasian. Ini adalah inventaris lengkap dari semua yang dimiliki kelompok PT Jogja dan Solo per 31 Desember 2010. Mari kita telusuri satu persatu, karena setiap baris punya cerita. Kas konsolidasian adalah Rp192.000, hasil dari Rp52.000 milik Jogja, Rp60.000 milik Solo, ditambah penyesuaian Rp80.000 dari entry B. Entry B itu adalah cek dalam perjalanan yang dikirim Solo ke Jogja, tapi belum masuk rekening Jogja per 31 Desember. Dalam konsolidasi, kita anggap uang itu sudah sampai, jadi kas bertambah. Piutang usaha gabungan Rp404.000, simple tanpa penyesuaian. Tapi lihat baris ketiga, piutang Wesel Solo sebesar Rp80.000 di buku Jogja.
Ini adalah pinjaman internal yang harus dieliminasi lewat entry B. Karena dalam konsolidasi, perusahaan nggak bisa berhutang ke dirinya sendiri. Persediaan total 600.000, gabungan langsung. Tanah 480.000. Ini menarik, angka dasar 360.000, 240 tambah 120. Tapi kita tambahkan 120.000 dari entry F, karena tanah Solo undervalue saat akuisisi. Jadi tanah konsolidasian mencerminkan nilai wajar, bukan nilai buku. Bangunan lebih rumit lagi. Angka dasar 1.200.000, 760 tambah 440. Ditambah 320.000 dari entry F, kelebihan nilai wajar gedung, dikurangi 16.000 dari entry G, depresiasi tambahan tahun 2010. Hasilnya 1.504.000, gedung dengan nilai wajar yang sudah didepresiasi setahun. Peralakan juga seru, angka dasar 1.080.000, ditambah 8.000 dari entry H, koreksi depresiasi karena peralatan overvalue, dikurangi 80.000 dari entry F, mengembalikan nilai buku ke nilai wajar, total 1.008.000. Sekarang akun paling penting, investasi pada Solo. Di buku Jogja, 1.576.800, tapi dalam konsolidasi, akun ini hilang total, dieliminasi lewat entry A, C, dan E, digantikan oleh aset-aset Solo yang sesungguhnya. Dan muncullah goodwill 200.000, nilai tambahan yang nggak bisa dikaitkan ke aset spesifik manapun. Total aset konsolidasian, 4.388.000. Angka ini harus sama dengan total kewajiban plus ekuitas di slide berikutnya. Penasaran? Lanjut! Oke, sekarang kita selesaikan pasol neraca dengan melihat sisi kewajiban dan ekuitas. Bagian yang menunjukkan dari mana aset 4.388.000 tadi didanai. Utang usaha gabungan 720.000, simple. Jogja punya 480.000, Solo punya 240.000, nggak ada transaksi internal, jadi langsung dijumlahkan. Tapi lihat baris kedua, utang dividen. Solo punya utang dividen 40.000. Artinya Solo sudah mengumumkan dividen tapi belum bayar semua. Dari 40.000 ini, 36.000 adalah utang ke Jogja, 90% kali 40.000, yang harus dieliminasi lewat entry I. Sisanya Rp4.000 adalah utang ke pemegang saham minoritas. Ini kewajiban real kelompok ke pihak eksternal, jadi tetap muncul di neraca konsolidasian. Modal saham konsolidasian 2.800.000. Ini hanya modal saham Jogja. Modal saham Solo 800.000 dieliminasi lewat entry E, karena dalam konsolidasi hanya ekuitas induk yang muncul sebagai modal saham kelompok. Laba ditahan Rp692.800, angka yang sudah kita hitung di slide 28 tadi. Sekarang bagian paling penting, kepentingan non-pengendalian. Ini adalah hak 10% pemegang saham minoritas atas aset bersih kelompok. Per 1 Januari nilainya Rp160.000, hasil dari 10% kali nilai wajar total ekuitas Solo saat akuisisi, Rp1.600.000. Selama tahun 2010, bagian ini bertambah Rp11.200 lewat entry D, yang merupakan laba bersih minoritas dikurangi dividen minoritas. Mari kita cek. Laba Solo yang disesuaikan Rp192.000. Jadi bagian 10% adalah Rp19.200. Dividen Solo Rp80.000. Bagian 10% adalah Rp8.000. Selisihnya Rp11.200. Persis. Jadi per 31 Desember, kepentingan non-pengendalian menjadi Rp171.200. Total kewajiban dan ekuitas Rp3.216.800 plus Rp171.200 sama dengan Rp4.388.000. Persis sama dengan total aset di slide sebelumnya. Neraca kita balance sempurna. Tapi tunggu, masih ada beberapa entry teknis yang belum kita bahas detail. Entry F, G, H, dan I punya cerita masing-masing yang menarik. Kita akan bedah satu persatu di slide berikutnya. Mulai dari alokasi kelebihan nilai wajar. Nah, sekarang kita masuk ke entry F, jurnal yang mengubah kelebihan nilai wajar abstrak menjadi aset-aset konkret yang bisa kita lihat dan hitung.
Ini adalah momen di mana Rp600.000 yang tadinya hanya angka di akun kelebihan belum teramortisasi, dipecah menjadi komponen-komponen spesifik. Mari kita baca pelan-pelan. Kita debit 5 akun. Pertama, kos barang terjual alias HPP sebesar Rp40.000. Ini karena persediaan Solo yang undervalued Rp40.000 sudah terjual habis selama tahun 2010. Jadi kelebihan nilai wajarnya langsung masuk ke biaya, bukan ke neraca. Kedua, tanah ditambah Rp120.000 karena tanah Solo nilainya lebih tinggi dari yang tercatat di buku. Ketiga, gedung ditambah Rp320.000. Gedung Solo juga undervalued. Keempat, goodwill sebesar Rp200.000. Ini adalah nilai tambahan yang nggak bisa dikaitkan ke aset fisik manapun. Ini adalah nilai merek, reputasi, hubungan pelanggan, dan faktor intangible lainnya. Tapi tunggu, kita juga kredit 2 akun. Pertama, peralatan. Dikurangi Rp80.000. Kenapa dikurangi? Karena peralatan Solo ternyata overvalued di buku mereka. Nilai bukunya Rp360.000, tapi nilai wajarnya cuma Rp280.000. Jadi kita harus koreksi turun. Kedua, kita kredit akun kelebihan belum teramortisasi sebesar Rp600.000. Ini adalah penutupan akun sementara yang kita buat di entry E. Sekarang akun ini hilang, digantikan oleh alokasi spesifik tadi. Mari kita cek matematikanya. Debit total sama dengan Rp40.000 ditambah Rp120.000 ditambah Rp320.000 ditambah Rp200.000 sama dengan Rp680.000. Kredit total sama dengan Rp80.000 ditambah Rp600.000 sama dengan Rp680.000. Balance sempurna. Yang menarik adalah dari 5 alokasi ini hanya 3 yang akan diamortisasi. Persediaan sudah jadi HPP, gedung 20 tahun, dan peralatan 10 tahun. Tanah dan goodwill tidak diamortisasi sesuai standar akuntansi. Amortisasi gedung dan peralatan inilah yang akan kita lihat di entry G dan H berikutnya, di mana angka-angka ini akan memengaruhi biaya operasional konsolidasian. Sekarang kita masuk ke entry G, yaitu penyesuaian depresiasi gedung. Ingat nggak waktu akuisisi kemarin? Ternyata gedung PT Solo itu dinilai terlalu rendah, alias undervalued. Nilai wajarnya sebenarnya Rp320.000, lebih tinggi dari nilai bukunya. Nah, karena gedung ini punya masa manfaat 20 tahun, maka setiap tahun kita harus menambahkan beban depresiasi sebesar Rp16.000, hasil dari Rp320.000 dibagi 20. Jurnalnya simpel, kita debit biaya operasi Rp16.000 dan kredit gedung bersih Rp16.000. Ini artinya laporan laba rugi konsolidasian harus mencerminkan biaya penyusutan yang lebih realistis, sesuai nilai wajar sebenarnya. Terus gimana dong kalau asetnya justru dinilai terlalu tinggi? Nah, itu dia yang bakal kita bahas di slide berikutnya. Entry H untuk peralatan yang overvalued. Nah, ini dia kebalikan dari entry G. Di entry H, kita menghadapi masalah peralatan yang overvalued, dinilai terlalu tinggi sebesar Rp80.000. Kalau gedung tadi kita tambah depresiasinya, peralatan justru harus dikurangi. Karena masa manfaatnya 10 tahun, maka setiap tahun kita kurangi beban depresiasi sebesar Rp8.000. Jurnalnya kebalikan total. Debit peralatan bersih Rp8.000, kredit biaya operasi Rp8.000. Kenapa begini? Karena kalau kita pakai nilai buku asli PT Solo, beban depresiasinya terlalu besar, padahal nilai wajarnya lebih rendah. Jadi kita koreksi agar laporan konsolidasian nggak overstated biayanya. Intinya, entry G dan H ini saling melengkapi untuk memastikan aset tetap dilaporkan sesuai nilai wajar dan beban penyusutannya pun akurat. Tapi tunggu dulu, masih ada satu entry lagi nih. Entry I untuk eliminasi utang piutang dividen. Entry ini simple tapi penting banget. Eliminasi utang piutang dividen antar perusahaan. Coba bayangin, PT Solo punya utang dividen total Rp40.000 pada akhir tahun. Dari jumlah itu, Rp36.000 adalah utang ke PT Jogja, induknya sendiri, karena Jogja kan punya 90% saham. Sisanya Rp4.000 adalah utang ke pemegang saham minoritas, yaitu pihak ketiga di luar grup. Nah, yang Rp36.000 ini kan basically utang ke diri sendiri dalam konteks konsolidasi, jadi harus dieliminasi total. Jurnalnya gampang, debit utang dividen Rp36.000, kredit piutang dividen Rp36.000. Keduanya saling hapus.
Tapi ingat ya, yang Rp4.000 tetap dilaporkan di neraca konsolidasian, karena itu kewajiban real kelompok usaha ke pihak luar. Oke, setelah semua entry eliminasi dan penyesuaian selesai, sekarang waktunya kita lihat ringkasan perubahan kelebihan nilai wajar dari tahun ke tahun. Ini dia tabel super penting yang harus kalian simpan baik-baik. Ringkasan perubahan kelebihan nilai wajar dari tahun ke tahun. Di sini kita bisa lihat dengan jelas bagaimana kelebihan nilai wajar sebesar Rp600.000 pada saat akuisisi 31 Desember 2009 berubah menjadi Rp552.000 pada akhir tahun 2010. Lihat kolom amortisasi. Persediaan habis total diamortisasi Rp40.000 karena sudah dipakai semua. Gedung turun Rp16.000 sesuai entry G tadi. Peralatan naik Rp8.000. Ingat ya, angka negatif jadi berkurang karena entry H. Sementara tanah dan goodwill tetap stabil karena memang tidak diamortisasi. Total amortisasi tahun 2010 adalah Rp48.000. Tabel kayak gini sangat membantu untuk periode-periode berikutnya, karena kita tinggal lanjutin aja perhitungannya tanpa harus ngitung ulang dari nol. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bikin sistem yang lebih efisien buat tracking semua ini? Jawabannya ada di slide berikutnya. Oke teman-teman, ini rekomendasi praktis banget dari modul ini. Bikin jadwal alokasi dan amortisasi sejak hari pertama akuisisi. Kenapa? Karena jadwal ini bakal jadi senjata utama kalian untuk periode-periode berikutnya. Bayangin kalau setiap tahun kalian harus ngitung ulang dari nol. Capek kan? Dengan jadwal yang rapi, kalian tinggal lihat tabel, update angka tahun berjalan, dan langsung bisa bikin jurnal konsolidasi. Dokumentasinya juga lengkap, jadi kalau ada auditor yang nanya, tinggal tunjukin aja tabelnya. Efisiensi waktu meningkat, kesalahan berkurang drastis. Template yang direkomendasikan itu kayak tabel di slide ini. Kolom per tahun, baris per aset, total di paling kanan. Simple, jelas, dan powerful. Jadi mulai sekarang jangan males bikin jadwal ya, karena investasi waktu di awal bakal menghemat puluhan jam kerja di masa depan. Oke, kita sudah selesai dengan studi kasus 1 PT Jogja dan PT Solo. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik baru yang nggak kalah seru, laporan arus kas konsolidasian.